Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanuye yang kami banggakan, kali ini kami akan membahas tentang masalah kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam masjid. Jadi tidak semua isi masjid itu berupa amal ketaatan, teman-teman ya. Namun juga ada sebuah kemungkaran-kemungkaran yang perlu kita bahas sehingga kita akan membenahi dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di masjid. Di sini kami akan membacakan karya yang sangat populer Imam Al-Ghazali, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tepat di juz kedua, ini terbitan Maktabah Imaratillah, di halaman 330 sampai 331. Ini teman-teman, beliau Imam Al-Ghazali, semoga kita mendapat barokah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Di sini menjelaskan tentang mungkaratul masajid. Ini babnya teman-teman ya, mungkaratul masajid. Beberapa kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam masjid. Kemudian kami lanjut dulu. Famimma yushahadu katsiran fil masajidi isa'atus sholati bitarkit tuma'ninati fir ruku'i was sujudi wa huwa munkarun mubtilun lis-sholati binassil hadithi fayajibun nahyu anhu illa indal hanafi alladhi ya'taqidu anna dzalika la yamna'u sihhatas sholati id la yanfa'un nahyu ma'ahu. Kata Imam Al-Ghazali di sini, termasuk dari beberapa kemungkaran-kemungkaran yang disaksikan di dalam masjid adalah isa'atus sholati, yaitu sholatnya seseorang yang tidak benar. Bitarkit tuma'ninati fi ruku'i was sujudi, dia sholat dengan tidak adanya sebuah tuma'ninah ketika ruku ataupun sujud. Padahal kita tahu wa huwa munkarun mubtilun lis-sholati. Padahal orang itu ketika ruku ataupun ketika sujud kok tidak ada tuma'ninahnya, itu merupakan sebuah kemungkaran sekaligus sesuatu yang bisa membatalkan sholat binasil hadithi. Ini sudah berdasarkan nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering terjadi ketika bulan Ramadan, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi banyak orang yang ketika melaksanakan sholat sholat tarawih ya, ketika bulan Ramadan itu biasanya cepat ya, tidak ada tumakninahnya. Lah masalah tumakninah ini nanti ya perlu juga diketahui. Jadi tidak semua orang yang cepat sholatnya itu tidak ada tumakninah. Karena masalah bab tumakninah, ada ulama yang mengatakan tumakninah itu yang penting diam sejenak. Jadi dengan kadar bacaan subhanallah, Allah Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allah Akbar. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada tumakninahnya itu Allah Akbar. Mungkin barangkali seperti itu teman-teman ya. Kalau masih ada jeda berhentinya berarti ada tumakninah. Sebab tumakninah itu bacaannya biqadri subhanallah. Kan cepat teman-teman, subhanallah. Sudah selesai itu kan. Ini. Jadi kalau ada orang yang sholatnya itu tidak ada tumakninahnya, berarti itu batal sholatnya, sehingga fayajibun nahyu anhu. Kita wajib mencegah orang yang melaksanakan sholat seperti itu. Artinya sholatnya tidak ada tumakninahnya. Kita harus memberitahu dia teman-teman ya, kita harus memberitahu bahwa sholat Anda ini perlu diperbaiki, tapi caranya juga harus benar ya. Jangan sampai kita ini untuk memperbaiki kesalahan orang lain tapi cara kita ini salah. Ini juga bermasalah teman-teman ya. Gitu. Illa indal hanafi, lah kecuali menurut pandangan dari mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah teman-teman, alladzi ya'taqidu anna dzalika la yamna'u sihhatas sholati. Nah ini. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah, tumakninah itu tidak bisa mencegah kesahan sholat. Artinya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang itu ketika tidak ada tumakninah pada waktu sholat, itu tidak bisa mencegah kesahan sholatnya. Artinya dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, sholat itu tidak wajib ada tumakninah. Nah, gitu teman-teman. Maka
ketika orang itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, ya kita nggak perlu untuk mencegah, nggak perlu kita melarang orang yang sholat demikian tidak ada tumak ninahnya, dikarenakan dia itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. If la yanfa'un nahyu ma'ahu. Nah, karena memang ya gak ada gunanya sih kita itu memberi nasihat kepada orang yang bermazhab Abu Hanifah tadi. Artinya ya sudah. Jadi ketika kita itu melihat orang yang ngaku mazhab Imam Asy-Syafi'i kok tidak ada tumakninahnya, maka kita tegur, maka kita benarkan. Tapi ketika orang itu ternyata bermazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tumakninah itu tidak wajib, tidak bisa mencegah kesalahan sholat, ya kita biarkan aja. Sebab percuma kita ini teman-teman menasihati orang yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah memang tumakninah tidak wajib. Gitu teman-teman ya. Kemudian wa man ra'a musian fi sholatihi fasakata alaihi fahuwa syarikuhu. Ini barang siapa yang ketika ia melihat ada orang yang tidak benar sholatnya kok dia diam tidak negur, maka fahuwa syarikuhu, maka ia setelah sekutonan. Artinya dia seolah-olah membenarkan lagi. Artinya dia juga nanggung dosa teman-teman. Jadi kalau ada orang alim kok melihat ada orang yang sholatnya itu tidak benar malah tidak ditegur, maka ini akan juga bisa menanggung dosanya. Karena apa? Karena membiarkan kesalahan orang lain tadi. Fahuwa syarikuhu. Hakadha warada bihil athar. Wa fil khabar ma yadullu alaihi il warada fil ghibati annal mustami'a syarikul qail. Nah, ini ya. Karena di dalam athar ataupun di dalam khabar ada yang memang menunjukkan ke sana teman-teman. Artinya orang yang mengetahui kebenaran kok malah dia diam ketika melihat ada orang yang berbuat salah, dia diam padahal dia tahu yang benar, maka dia sudah syarikun. Ya, jadi gitu teman-teman. Hati-hati ya, bagi orang yang sudah tahu itu berat tanggung jawabnya. Kalau diam bahaya teman-teman. Karena di dalam sebuah asar itu dijelaskan warada fil ghibah annal mustami'a syarikul qail. Jadi orang yang mendengarkan ghibah itu podo ae dengan orang yang ngomong ghibah. Contoh, si A menghibai si B. Kemudian si A ini ketika ghibah berbicara kepada si C. Maka si C ini yang mendengar ghibahnya si A, ya koyok dia itu sudah ngomong atau menghibai si B juga. Sama dosanya. Gak mungkin kan orang itu ghibah kalau gak ada yang mau mendengarkan. Makanya jangan sampai senang mendengarkan ghibah. Walaupun nanti kita harus juga tahu ada hal-hal yang bisa memperbolehkan seseorang ghibah gitu. Ada juga pengecualian-pengecualian di mana ghibah itu diperbolehkan. Wa kadzalika kullu ma yabda'u fi syati sholati min najasatin ala thawbihi la yaraha awil hirafin anil qiblati bisababi dhalam. Ini teman-teman. Begitu juga teman-teman, kita harus juga melarang, mencegah, memperingati, memberitahu kepada orang yang mana di tubuhnya ala thawbihi, di bajunya, di pakaiannya terdapat najis. La yaraha, sedangkan yang memakai pakaian tersebut tidak melihat, tidak mengetahui adanya najis, maka kita wajib ngasih tahu. Hei coy, sorry bro, ini di sarungmu ternyata ada telek ayam. Ini wajib dikasih tahu teman-teman ya, wajib dikasih tahu, jangan dibiarkan. Awil hirafin anil kiblat, atau dia malah berpaling dari kiblat, sholat itu menghadap ke utara. Ini karena mungkin dia itu tidak tahu mana arah kiblat. Kadang orang itu ketika ke wilayah orang lain teman-teman, dia tidak tahu arah kan ya. Akhirnya dia ijtihad, moro-moro ternyata ke utara teman-teman. Padahal barat atau kiblat di sana, maka kita wajib memberitahu, bro, kiblat di sana, jangan diem teman-teman, ya. Tapi contohnya di sini dia tidak tahu mana arah kiblat sehingga nyeleweng dari arah kiblat bisa lebih dolam, karena gelap gulita teman-teman, atau dia buta, maka fakullu dzalika tajibul hisbah fi. Wajib hisbah teman-teman, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ini juga sering terjadi di masjid-masjid teman-teman. Kemungkaran ini wa minha qiraatul qur'ani billahni. Ini yajibun nahyu anhu wa yajibu talqinus sahihi. Teman-teman ya.
Termasuk kemungkaran-kemungkaran yang ada di masjid adalah qiraatul Qur'ani billahni. Ngaji Al-Quran itu nggak becus, banyak salahnya teman-teman. Ini kan sering terjadi kan. Jadi apa ya, nggak bisa baca baca Al-Quran kok malah nyaring-nyaring gitu. Contoh, dia membaca, enak pakai speaker teman-teman, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nah itu, mana dia baca wa atmamtu ni'mati 'alaikum. Nah itu wajib ditegur teman-teman ya, wajib ditegur itu, wajib ya. Dan ketika ditegur jangan marah, jangan Anda salah gitu. Makanya kalau nggak bisa ngaji Al-Quran, ya jangan keluar-keluar gitu loh, apalagi pegang mic di masjid. Yang mendengar ini nanti, yang alim-alim tuh, ya Allah sopo sing ngaji lah, ini teman-teman. Hanya kalau nggak ditegur, malah kita dosa. Yang tahu itu nanti kalau nggak ada yang negur itu bahaya. Jadi wa minha qiraatul Qur'ani billahni yajibun nahyu anhu. Wajib melarang orang itu ngaji keras-keras seperti itu teman-teman, gitu loh. Wa yajibu talqinu sahihi, dan wajib memberitahu dia bacaannya yang benar tuh gini, wajib. Jadi ini yang benar gini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Yang benar wa atmamtu 'alaikum ni'mati, bukan wa atmamtu ni'mati 'alaikum. Bukan koyok ngene bro. Lah gitu teman-teman, wajib dikasih tahu ya. Itu fa in kana al-mu'taqi fil masjid yudi'u aktsar awqati fi amsali dzalik wa yastaghil bihi an tatawwu'i wa dzikri falyastaghil bihi. Ini fa inna hadza afdalu lahu min dzikrihi wa tatawwu'ihi li anna hadza fardun wa hiya qurbatun tata'adda faidatuha fa hiya afdalu min nafilatin taktasiru alaihi faidatuha. Gitu. Andaikan orang itu nanti sedang iktikaf di masjid teman-teman ya, iktikaf, kok melihat ada orang yang ngaji koyok ngene iki, bacaannya ngawur, kemudian dia itikaf atau dia sholat sunnah teman-teman, maka dia harus menyibukkan diri untuk membenarkan bacaan orang yang ngaji tadi. Kenapa? Fa inna hadza afdalu lahu min dzikrihi wa tatawwu'ihi. Sebab dia itu memberitahu bacaan Al-Quran yang benar kepada orang yang salah-salah bacaan Al-Qurannya teman-teman. Ini lebih utama daripada dia zikir di masjid, daripada dia sholat tatawu atau sholat sunnah di masjid. Lebih utama, lebih afdol dia memberitahu bacaan yang benar daripada dia zikir Allah 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 Allah. Kalah itu teman-teman. Mendingan ngasih tahu, bro, kamu ini bacanya seharusnya gini, bukan begitu. Wah ini, itu lebih afdal daripada zikir ataupun sholat tatawu. Kenapa? Li'anna hadza fardun. Sebab memberitahu bacaan Al-Quran yang benar itu merupakan kewajiban, wahya qurbatun tata'adda faidatuha. Nah gitu teman-teman, paham ya? Fa ya afdalu min nafilatin takasiu alaihi faidatuha. Jadi dia zikir itu kan cuma nafilah, atau dia sholat sunnah itu kan cuma sunnah teman-teman ya. Dan ketika dia itu memberitahu bacaan Al-Quran dengan benar kepada orang yang bacaannya nggak becus, itu faidahnya lebih afdol, karena selain kita mendapat pahala, kita juga bisa membuat orang lain benar. Sedangkan untuk sholat sunnah kan cuma kita aja teman-teman. Sehingga dalam satu kaidah itu ibadah ataupun kebaikan yang efeknya nanti bisa ke orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Begitu. Bahkan di sini oleh Imamuna Al-Ghazali ini ya, oleh Imam Al-Ghazali ini, saya loncat dulu teman-teman ya. Walladzi yukthirul lahna fil Qur'ani in kana qadiran ala ta'allumi falyamtani minal qiraati qabla ta'allum fa innahu asim bihi. Iki. Hati-hati ya. Dan orang-orang ataupun seseorang yang sering salah ngaji Al-Qur'annya, apabila dia masih bisa untuk belajar, hendaklah dia itu jangan ngaji Al-Quran dulu sebelum belajar. Sebab dia kalau maksakan diri ngaji Al-Quran,
padahal bacaan Al-Qur'annya salah dan dia sebenarnya masih bisa untuk belajar, kok maksa baca Al-Qur'an, fa innahu asin bihi, dia itu sudah bermaksiat. Sebab dia maksakan diri untuk ngaji Al-Quran padahal bacanya tidak benar dan dia masih mampu untuk belajar dengan benar. Gitu. Wa in kana la yutawihul lisan, ini. Kemudian fa in kana aktsaru ma yaqra'uhu lahnan falyatruku wal yajtahid fi ta'allumil Fatihah. Ini wa tashihiha. Teman-teman ya. Kemudian apabila memang lidahnya itu keluh, tidak bisa mengucapkan yang benar, apabila mayoritas yang keluar itu lahan, yaitu kesalahan di dalam mengucapkan, maka hendaklah dia tidak baca Al-Quran, teman-teman ya. Jangan baca Al-Quran dengan nyari-nyari, wal ijtihad, dan hendaklah dia berusaha fi ta'allumil Fatihah, berusaha belajar untuk masalah tentang surat Al-Fatihah wa tashihiha, dan membenarkan bacaan surat Al-Fatihah. Wa in kana al-aktsaru sahihan, ini walaysa yaqdiru ala taswiyati fala ba'sa lahu ayaqra'ah walakin yang beri, ini teman-teman, ayufidha bihi saut hatta la yasma'a ghairuhu. Gitu. Namun apabila bacaannya itu mayoritas benar, ingat tidak semua benar, mayoritasnya benar, dan dia tidak mampu membedakan, teman-teman, walaysa yaqdiru ala taswiyah, untuk membenarkan ya, untuk membenarkan bacaan nanti, dia itu mayoritasnya bacanya benar, tapi ada sesuatu yang masih ada yang salah untuk dibenarkan, dia tidak mampu, teman-teman, maka no problem lah dia baca katanya. Tetapi ingat, hendaklah dia itu tidak menyaringkan suaranya sekiranya tidak ada orang lain yang mendengarkan bacaannya yang ada kelirunya tadi. Ya, ini sering terjadi, teman-teman ya, di masjid-masjid. Makanya orang itu kalau nggak bisa ngaji dengan benar, hendaklah sadar diri dulu, sadar diri, jangan pegang mic ya, jangan pegang mic. Belajar dulu lah, belajar dulu. Sekarang ini gimana, teman-teman? Ngajinya belum becus, malah senengnya pegang mic. Ini yang jadi masalah sekarang. Yang jadi masalah lagi, yang pinter-pinter itu malah tidak mau ya ngisi di masjid. Akhirnya yang nggak bisa apa-apa yang pegang mic, loh, ini berantakan saja. Ini oleh Imam Al-Ghazali dimasukkan terhadap mungkaratul masajid, kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam masjid. Ini teman-teman ya, semoga ini semua bermanfaat bagi kita dan semoga ada introspeksi di antara kita. Sudah masjid-masjid yang ada di kampung-kampung kita, di kota-kota kita ini sudah bersih dari kemungkaran-kemungkaran yang sudah disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, teman-teman. Kalau masih ada kemungkaran-kemungkaran, hendaklah segera diperbaiki dan dibenahi ya, Terima kasih dari kami. Hadanallahu wa iyyakum wa faqahanallahu fiddin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.